Halo sahabat pembelajar, selamat datang kembali di guruvirtual.id. Bertemu lagi dengan saya Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting untuk meningkatkan performa model machine learning, yaitu hyperparameter tuning. Hal ini adalah langkah penting dalam proses pelatihan model yang sering kali menentukan apakah model kita bisa mencapai performa terbaiknya. Sebelum kita membahas hyperparameter tuning, mari kita pahami dulu apa itu hyperparameter. Di dalam machine learning ada dua jenis parameter yang berperan. Yang pertama adalah parameter, yaitu nilai-nilai yang dipelajari oleh model dari data, seperti bobot dalam neural network atau koefisien dalam linear regression. Parameter ini ditentukan oleh model selama pelatihan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah hyperparameter. Berbeda dengan parameter, hyperparameter adalah nilai-nilai yang kita tentukan sendiri sebelum proses pelatihan dimulai. Mereka tidak dipelajari oleh model secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi cara model untuk belajar. Contoh hyperparameter termasuk jumlah pohon dalam random forest, lalu pembelajaran seperti learning rate dalam neural network, atau jumlah tetangga terdekat dalam KNN atau K-nearest neighbor. Mengapa hyperparameter tuning penting? Karena setiap model machine learning memiliki hyperparameter yang mengontrol bagaimana model tersebut bekerja. Nilai hyperparameter yang salah bisa menyebabkan model kita overfit atau underfit. Artinya, model bisa terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan atau malah tidak mampu belajar dengan baik dari data yang ada. Dengan memilih hyperparameter yang tepat, kita bisa mengoptimalkan kinerja model dan menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat. Hyperparameter tuning adalah proses mencari nilai optimal dari hyperparameter untuk memaksimalkan performa model kita. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan tuning ini. Mari kita lihat beberapa yang paling umum dilakukan. Metode pertama adalah grid search. Dalam metode ini, kita mencoba setiap kombinasi yang mungkin dari nilai hyperparameter. Jika kita punya dua hyperparameter dengan tiga nilai yang mungkin masing-masing, maka grid search akan mencoba semua kombinasi dari kedua nilai tersebut. Kelebihan dari metode ini adalah kita akan mendapatkan kombinasi yang benar-benar optimal. Namun, kekurangannya adalah metode ini bisa sangat lambat dan memakan banyak waktu, terutama jika kita memiliki banyak hyperparameter dan kombinasi yang mungkin. Berikutnya adalah random search. Metode yang kedua ini, seperti namanya, dalam metode ini kita secara acak mencoba kombinasi hyperparameter. Keuntungannya adalah metode ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan grid search, karena kita tidak perlu mencoba semua kombinasi, walaupun kita mungkin tidak mendapatkan kombinasi yang benar-benar optimal. Karena seringkali random search sudah cukup untuk menemukan nilai hyperparameter yang bagus dalam waktu yang jauh lebih singkat. Yang ketiga adalah Bayesian optimization. Metode lain yang lebih canggih adalah Bayesian optimization. Metode ini bekerja dengan cara lebih pintar dibanding dengan grid atau random search. Alih-alih mencoba nilai secara acak atau satu persatu, metode ini menggunakan model probabilistik untuk memperkirakan nilai hyperparameter mana yang kemungkinan besar akan memberikan performa terbaik. Metode ini lebih efisien dan bisa memberikan hasil yang optimal dengan mencoba lebih sedikit kombinasi, tetapi lebih kompleks untuk diterapkan. Contoh penggunaan hyperparameter tuning. Sebagai contoh, kita menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi apakah seorang pasien memiliki diabetes atau tidak. Random forest misalnya memiliki beberapa hyperparameter, seperti jumlah pohon yang kita akan gunakan dalam hutan atau N estimator, dan kedalaman maksimal setiap pohon atau max depth. Dengan hyperparameter tuning, kita bisa mencoba berbagai kombinasi dari N estimator dan max depth untuk menemukan kombinasi yang menghasilkan akurasi yang terbaik pada data validasi. Kita mungkin bisa menggunakan grid search atau random search untuk menguji berbagai kombinasi tersebut dan memilih nilai yang memberikan hasil yang terbaik. Hyperparameter tuning memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan utama dari hyperparameter tuning adalah
Kemampuan untuk meningkatkan performa model tanpa perlu mengubah arsitektur model itu sendiri. Bahkan perubahan kecil dalam nilai hyperparameter dapat berdampak signifikan pada hasil akhir. Namun, salah satu keterbatasannya adalah proses ini bisa sangat memakan waktu, terutama jika kita memiliki banyak hyperparameter untuk kita coba. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika kita bekerja dengan dataset yang kompleks dan besar atau model yang kompleks. Selain itu, proses tuning harus dilakukan dengan hati-hati agar kita tidak mengalami overfit pada data validasi. Kapan kita harus melakukan hyperparameter tuning? Proses ini sebaiknya dilakukan setelah kita sudah memiliki model dasar yang berfungsi dan kita ingin memaksimalkan performanya. Tuning biasanya dilakukan setelah kita memutuskan arsitektur model, memilih algoritma yang tepat, dan membersihkan data. Ini adalah langkah terakhir sebelum model digunakan untuk prediksi atau proses deployment. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hyperparameter tuning adalah langkah krusial dalam machine learning untuk memaksimalkan kinerja model. Dengan mencari kombinasi hyperparameter yang tepat, kita bisa mengoptimalkan akurasi, presisi, dan kinerja model secara keseluruhan. Sahabat pembelajar, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.